Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai selektor dasar. Kita sudah mengenali selektor ini di pembahasan awal kita mengenai CSS. H1 kita sebut selektor, kemudian diapit oleh tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup sebagai declaration blocknya. Kemudian kita tempatkan property dan value di dalam declaration block ini. Jadi ada property color, text align, font size, dan juga ada value white, center, 15 pixel, dan lain sebagainya. Kita sudah memakai contoh selektor berupa elemen H1. Baik H1 maupun kita juga pernah coba pakai elemen P sebagai selektornya. Nah, sebenarnya masih ada selektor-selektor lainnya, seperti ada ID, kemudian ada class, ada universal, dan juga ada atribut. Nah, kalau elemen kita pakai HTML-nya seperti ini, kemudian kita targetkan langsung elemennya, misalkan H1, kemudian property dan value-nya langsung dituliskan di declaration block ini, hasilnya bakal seperti ini. Kita targetkan langsung elemennya tanpa ada kurung pembuka maupun kurung penutup, langsung nama elemennya. Sedangkan untuk ID, kita pernah pelajari di kelas HTML mengenai ID ini. Jadi ID ini hanya khusus satu elemen saja, di satu tempat saja. Jadi ID ini unik, gak boleh ada yang sama lagi. Misalkan ini PID para 1, maka di bawahnya nggak boleh lagi ada ID dengan nama para 1, nggak boleh. Hukumnya haram. Nanti kalau kita berkenalan dengan JavaScript, nanti kita akan menemukan kepusingan sendiri kalau misalkan ID-nya sama. Jadi nggak boleh ada ID dengan nama yang sama, haram hukumnya. Kemudian untuk ID, CSS mentargetkan ID dengan cara tambahkan tanda pagar, kemudian nama ID-nya. Jadi ini para 1, ini para 1, tapi di awalnya tambah tanda pagar. Hasilnya, maka hanya ID dengan para 1 saja yang diterapkan style ini. Text line-nya center, color-nya red. Text line-nya center, kemudian color-nya red, hanya berlaku di P dengan ID para 1 saja. Hello world. Sedangkan P, this paragraph is not affected by the style, ini tidak diterapkan style ini karena kita hanya mentargetkan ID dengan nama para 1 saja. Kemudian ada kelas. Untuk kelas mirip dengan ID, cuman dia bisa dipakai berkali-kali. Kalau ID hanya 1 kali di satu tempat, kalau kelas bisa dipakai berkali-kali di berbagai elemen. Misalkan H1 atribut kelasnya adalah center, kemudian P dengan atribut kelas namanya juga center, maka dua-duanya kalau kita terapkan dengan CSS, dua-duanya memiliki style yang sama. Dan untuk kelas, coba diperhatikan di depannya pakainya tanda titik. Kalau ID itu tanda pagar, kalau kelas itu tanda titik. Untuk universal, ini akan mentargetkan seluruh elemen yang ada di HTML. Baik itu H1, P, ataupun div misalkan, semuanya akan terkena efek yang sama sehingga memakai style ini. Text line-nya center, color-nya blue. Namun, sebenarnya di CSS nanti ada prioritasnya. Misalkan ada 2 yang sama. Misalkan ada di sini ada class center seperti ini. Sedangkan class center color-nya red, sedangkan di universal color-nya blue. Karena 2 ada yang bentrok, mana yang akan diprioritaskan? CSS akan memprioritaskan class. Tapi itu nanti akan kita pelajari nanti. Kemudian, yang terakhir adalah ada selektor atribut. Misalkan button ini punya atribut disable, maka kita targetkan dengan cara kurung siku buka, kurung siku tutup, kemudian nama atributnya apa. Kalau di sini misalkan disable, maka disable. Atau
bisa ref target, misalkan atribut targetnya blank, bisa aja ditargetkan di situ. Maka kita terapkan style colornya red. Ini awalnya sebenarnya bukan merah tapi abu-abu. Karena diubah oleh CSS maka colornya jadi warna merah seperti itu. Praktek kali ini kita langsung saja pakai W3School. Kita buka lagi W3School-nya, kemudian di bagian CSS, kemudian kita pilih CSS selector. Nah, kita diberikan definisi dari selector. Selector pada CSS akan memilih elemen HTML yang akan kamu ingin ubah stylenya. Nah, selain dari elemen, ada juga selector lainnya. Ada simple selector yang akan kita pelajari yang ini. Kalau saya sebutnya adalah selektor dasar. Ada kombinator selektor, nanti akan kita pelajari. Pseudo class nanti juga akan kita pelajari. Pseudo elemen nanti akan kita pelajari, dan juga atribut selektor. Nah, kemudian untuk simple selector, coba kita lihat. Kita bisa memilih berupa selektor elemen yang ini ya. Yang elemen ini. Kalau kita lihat, try it yourself. Nah, di sini kalau elemennya P, maka terapkan text line-nya center, color-nya red. Kalau misalkan saya tambahkan di sini tanpa tanda P, maka ketika di run, ini tidak berubah warna jadi merah dan juga tidak berada di tengah-tengah kontainernya. Karena ini tidak di dalam P. Kita mentargetkan hanya P saja. Maka seluruh P semuanya warna merah dan juga colornya red. Sedangkan yang ini tanpa P maka hitam. Begitu juga kalau misalkan tambahkan H1 misalkan atau H2 bla 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 kurung H2, kita run, yang H2 juga tidak berlaku style yang ada di sini karena kita hanya mentargetkan elemen P saja. Itu untuk elemen. Kemudian selain elemen, kita juga bisa mentargetkan selektor berupa ID. Try it yourself. Nah, ID-nya adalah para satu, maka hanya dengan ID para satu saja yang stylenya mengikuti style ini. Sedangkan yang ini, this paragraph is not affected, ini tidak berlaku. Dan sekali lagi, ID ini seharusnya dipakai hanya sekali saja, tidak boleh dipakai berulang kali. Jadi ID ini unik. Selanjutnya ada selektor berupa kelas. Untuk kelas, tag selektornya adalah titik nama kelasnya. Kalau di sini kelasnya adalah center, maka yang kelasnya center akan berubah warnanya jadi merah dan juga teks lainnya jadi tengah. Kalau misalkan saya tambahkan P lagi, kemudian kita tulis sembarang di sini, maka ketika di run yang ini tidak berwarna merah karena kita tidak punya kelas center. Begitu pula kalau kita pengen buat style yang bisa terus kita pakai, misalkan stylenya kita tambahkan warna pink. Berarti tambahkan color pink. Titik koma. Kita berikan kelas pink, akan berubah warnanya jadi warna pink. Misalkan di sini colornya, kelasnya sama dengan pink. Kita run. Atau kayaknya nama pink ini nggak ada, kita ubah namanya jadi brown. Kemudian kita run. Oh, ternyata nama kelasnya yang salah ya. Harusnya nama kelasnya adalah warna pink. Berarti di sininya warna pink. Oke, sekarang sudah jadi brown. Kalau di sini juga kita tambahkan kelas sama dengan warna pink, maka hasilnya juga yang ini akan jadi brown juga. Ini tadi ternyata pink itu bisa ya.
cuman kita salah nama tadi. Oke. Nah, yang menarik juga di kelas ini adalah yang ini. You can also specify that only specific HTML element should be affected by a class. Jadi kalau misalkan si kelas ini hanya kelas center dengan elemen P saja yang akan terpengaruh, maka digunakan selektor seperti ini. Jadi P dulu titik center, maka hanya yang elemen P-nya saja yang akan terpengaruh, yang ini ya. Sedangkan yang ini tidak terpengaruh walaupun kelasnya center, karena di depannya ada selektor P-nya duluan. Kemudian HTML element can also refer to more than one class. Berarti kelasnya bisa banyak, P center, P large. Kalau di sini center dan large, maka dua-duanya diaplikasikan. Text line-nya center, color-nya red, font size-nya 300. Yang ini ya. Seperti itu. Kemudian ada juga universal selector. Jadi kalau dengan universal selector, semua elemen ini akan mengikuti style yang ada di sini. Kemudian ada grouping selector. Jadi kalau misalkan the grouping selector select all the HTML element with the same style definition. Nah, jadi kalau misalkan kita ada text line center, color red, ini kan double-double ya. Padahal isinya sama. Nah, kita bisa digrupkan si selektor-selektor ini menggunakan pemisah koma. Jadi kayak gini. Nih, si H1, H2, dan juga P akan diterapkan style yang sama, yaitu text line center, colornya red. Ini lebih efektif dibandingkan kalau kita tulis seperti ini. H2, kemudian P. Nah, ini sebenarnya hasilnya sama saja, cuman kurang efektif karena text align dan colornya sama. Jadi kita grupkan saja dengan cara H1, H2 dan juga satu lagi P misalkan. Ini jadi bisa di grouping dengan cara tambahkan tanda koma kalau misalkan si stylenya sama. Nah, untuk sementara seperti itu, dan kalau teman-teman mau coba-coba exercise, bisa dicoba exercise-nya. Misalkan, which CSS selector is used to select an element with a specific ID. Dimana tadi untuk mentargetkan ID, pakainya yang apa? Yang bintang, titik, pagar, atau persen. Ya, jawabannya adalah yang pagar untuk kalau kita ingin mentargetkan ID. Submit answer. Dan jawabannya benar. Kita cek next question. What does the universal selector do in CSS? Yang mana jawabannya? Yang ini. Submit jawabannya dan jawabannya benar. Next question. Dan seterusnya. Nah, itu saja teman-teman untuk CSS selector ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya tetap percaya PNS bisa coding.